Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Sofa, NIM 111982. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruislah tanah wakaf atau ibdal dan istibdal dalam perspektif fuqaha dan undang-undang. Definisi ibdal dan istibdal dalam pandangan fuqaha dan undang-undang. Kata ibdal sendiri artinya menjual ain atau barang atau harta yang telah diwakafkan baik berupa benda atau uang. Kata istibdal berasal dari badala yang di dalam kamus Al-Munawwir disebutkan badala ya dulu badian yang berarti merubah. Badala al-syai'a mengganti, tabaddala berubah, istabdala menggantikan. Menurut bahasa sendiri yaitu menjadikan sesuatu, menempati tempat sesuatu yang lain. Dalam istilah wakaf, istibdal yaitu menggantikan harta yang diwakafkan dengan yang lain karena ada kemaslahatan atau memang mesti diganti. Badan Wakaf Indonesia sendiri telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 tentang ruislah pada bagian prosedur penyusunan rekomendasi terhadap permohonan penukaran atau perubahan status serta benda wakaf yang tercantum pada pasal 4 yang memuat tentang syarat disahkannya izin istibdal pada ayat 2. Pendapat para fuqaha tentang wakaf istibdal. Imam Hanafi sendiri terdapat 3 bentuk istilah istibdal, yaitu yang pertama, istibdal disyaratkan oleh pihak wakif pada saat akad wakaf. Menurut Abu Yusuf, istibdal demikian ini diperbolehkan sebab tidak termasuk pada syarat yang membatalkan akad, dikarenakan tidak merusak sifat abadi wakaf. Yang kedua, istibdal tidak disyaratkan. Kondisi ini terjadi karena mauquf mengalami kerusakan atau kehilangan fungsi. Jika secara hukum, menurut qaul ashah, istibdal seperti ini diperbolehkan karena masih dalam kerangka mengabadikan wakaf karena faktor darurat. Istibdal tidak disyaratkan. Dalam kondisi ini terjadi bukan karena mauqif mengalami kerusakan, kehilangan fungsi ataupun efektivitas. Namun secara hukum istibdal tersebut juga diperbolehkan dengan alasan karena motif mencari kemaslahatan yang lebih. Madzhab Maliki. Mayoritas madzhab Maliki melegalkan istibdal hanya pada aset wakaf yang bergerak saja. Jika didukung dengan kemaslahatan seperti keadaan wakaf yang rusak, boleh dijual untuk dengan diganti yang baru. Sedangkan aset wakaf yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan lain-lain secara umum tidak diperbolehkan, seperti hanya masjid yang secara mutlak tidak boleh dijual. Yang ketiga, madzhab Syafi'i. Pendapat madzhab Syafi'i tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh madzhab Maliki, yaitu bersikap mempersempit atau mempersulit yang bertujuan untuk menjaga kelestarian harta wakaf. Yang keempat, madzhab Hambali. Menurut madzhab Hambali, Hanabilah, istibdal dilegalkan secara mutlak dengan mempertimbangkan hajat atau bahkan sekedar maslahah, baik aset wakaf yang bergerak ataupun tidak bergerak. Seperti contoh, masjid yang sudah tidak memberikan manfaat dapat dipindahkan ke tempat lain untuk kemaslahatan atau menjualnya untuk digunakan membangun masjid baru. Namun pada dasarnya masjid tidak boleh dijual kecuali dalam keadaan darurat yang dihadapi. Tetapi alat-alat masjid dapat dipindahkan ke masjid lain, sedangkan tanah halaman masjid yang tidak ada bangunannya boleh dijual. Syarat-syarat ibdal dan istibdal. Syarat-syarat bagi harta yang boleh diistibdalkan atau harta yang pertama sebagai berikut, yaitu yang pertama, harta wakaf tersebut tidak lagi memberikan manfaat atau hasil yang boleh diperolehi. Yang kedua, terjadinya kerusakan atau runtuh yang disebabkan oleh bencana alam atau lainnya dan isinya tidak boleh digunakan lagi. Yang ketiga, harta wakaf tidak lagi menempati maksud perwakafan. Yang keempat, kewujudan harta wakaf tersebut membebankan pihak penerima wakaf atau pemegang amanah wakaf. Yang kelima, harta tersebut tidak boleh dimanfaatkan mengikut tujuan asal pewakaf. Yang keenam, harta wakaf tersebut boleh diistibdal karena terdapat maslahah atau istibdal dilakukan supaya memenuhi keperluan umum masyarakat. Yang ketujuh, harta wakaf yang dibimbangi akan musnah ataupun mengalami kerusakan dan dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnya manfaat harta tersebut. Yang kedelapan, harta wakaf tidak boleh diistibdalkan dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang banyak semata-mata demi mendapatkan keuntungan. Syarat-syarat harta yang dijadikan sebagai ganti atau harta yang kedua sebagai berikut. Yang pertama, harta tersebut mestilah lebih baik daripada harta wakaf baik dari segi
hasil ataupun manfaat, nilai, kuantiti, keluasan, dan sebagainya agar pahala wakaf itu terus kekal seperti kekalnya harta wakaf itu. Yang kedua, harta tersebut merupakan kategori harta yang sama. Yang ketiga, harta tersebut adalah harta yang boleh dimanfaatkan dan mendatangkan hasil dalam tempo yang panjang. Prosedur ibdal dan istibdal dalam pandangan fuqaha dan undang-undang. Menurut madzhab Hanafi terdapat 3 macam istibdal, yaitu penukaran harta wakaf dapat dilakukan apabila saat ikrar wakaf dan nadhir mengisyaratkan penukaran harta benda wakaf. Yang kedua, hakim memberikan izin penukaran harta benda wakaf apabila kenyataannya harta benda wakaf tersebut tidak lagi bermanfaat dan dipertahankan. Yang ketiga, penukaran harta benda dapat dilakukan apabila ternyata harta benda yang menjadi penggantinya jauh lebih bermanfaat dari yang sebelumnya. Madzhab Maliki, khusus pada benda yang tidak bergerak, madzhab Maliki cenderung tidak membolehkan penukaran harta benda wakaf meskipun harta benda tersebut rusak atau tidak lagi menghasilkan sesuatu. Namun, sebagian yang lain membolehkan apabila benda tersebut sudah tidak lagi bermanfaat. Berbeda dengan benda bergerak, madzhab Maliki cenderung membolehkan penukarannya. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pada dasarnya tidak boleh menjual atau mengubah status benda wakaf. Tidak boleh menjual masjid secara mutlak meskipun masjid itu roboh. Madzhab Hambali, menurut madzhab Hambali sendiri bahwa pada dasarnya membolehkan menjual harta benda wakaf kemudian diganti dengan harta benda lainnya. Pada pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan 1. Perubahan status harta benda wakaf dengan bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. 2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, perubahan harta wakaf tersebut digunakan sebagai kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang atau RUTR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf atau penukaran tersebut dapat dilakukan dalam rangka keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Selain dari pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 2, izin harta benda wakaf hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, nilai dan manfaat harta penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Pada pasal 50 ayat 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tersebut selanjutnya menyatakan pasal 50 nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 3 huruf B dihitung sebagai berikut. Yang pertama, harta benda penukar mempunyai nilai jual objek pajak atau NJOP sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf. Yang kedua, harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan. Dan pada pasal 22 nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang di dalamnya menjelaskan peralihan atau penukaran itu diperbolehkan dan dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan untuk digunakan sebagai kepentingan umum yang sesuai dengan rencana umum tata ruang atau RUTR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, Tuhan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.